Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Aulia, NIM 2019-1-2030 dari kelas 4A Pengauditan 1. Di sini saya akan menceritakan tentang kasus Enron Corporation dan kantor akuntan publik Arthur Andersen. Enron Corporation didirikan pada tahun 1985. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron merupakan hasil merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan Internord, sebuah perusahaan pipa di Nebraska. Pada saat itu, Enron dipimpin oleh Kenneth Lay sebagai CEO dan hanya berkecimpung dalam perusahaan industri pipa gas. Enron Corporation, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi tersebut, melakukan penjualan listrik dengan menggunakan harga pasar pada awal tahun 1990. Karena adanya hasil Kongres Amerika Serikat yang memutuskan untuk melakukan deregulasi penjualan gas alam, telah menyebabkan Enron mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Enron merupakan penjual gas alam terbesar pada tahun 1992 di Amerika Utara. Kontrak penjualan gas Enron menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 122 juta US$ dan merupakan penyumbang kedua terbesar dalam laba usaha perusahaan. Profil kantor akuntan publik Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen adalah perusahaan jasa akuntansi yang berbasis di Chicago, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan oleh Arthur Andersen pada tahun 1913. Arthur Andersen menjadi auditor eksternal Enron sekaligus konsultan manajemennya dengan bayaran 5 juta US$ untuk biaya auditnya saja dan 50 juta US$ untuk biaya konsultasinya. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan untuk Arthur Andersen sendiri karena pembayaran atas jasa yang dilakukannya terlampau besar sehingga memunculkan kurangnya independensi dalam proses pengauditan laporan keuangan Enron. Sehingga pada tahun 2002, perusahaan ini secara sukarela untuk menyerahkan izin praktiknya sebagai kantor akuntan publik setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron dan menyebabkan 85.000 orang kehilangan pekerjaannya. Latar belakang kasus. Laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analisis. Model bisnis dan praktik-praktik tidak etis dari perusahaan ini antara lain menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya serta modifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan kebangkrutan Enron. Di samping itu, Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark-to-market accounting, di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar, bukan pada nilai bukunya. Praktik akuntansi ini juga memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis, bukan berdasar profit sebenarnya. Kronologi kasus Enron Corporation. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp senilai 2 miliar US$. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen mengubah perusahaan tersebut menjadi Enron Capital and Trade Resources, yang menjadi perusahaan Amerika terbesar yang memperjualbelikan gas alam serta listrik. Enron membentuk pula Enron Online pada bulan Oktober
tahun 1999. Enron Online merupakan unit usaha Enron yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik lewat website. Enron Online berhasil melaksanakan transaksi senilai 335 miliar US dollar pada tahun 2000. Pada Januari 2000, Enron mengumumkan sebuah rencana besar yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi dengan kapasitas jaringan penjualan bandwidth untuk melakukan penjualan gas serta listrik. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir tahun 2001 ketika terungkapkan bahwa kondisi keuangan yang dilaporkan didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001. Dan 2 hari kemudian, pada 2 Desember, di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan. Saat itu, kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat yang menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Tuntutan hukum terhadap para direktur Enron setelah skandal tersebut sangat menonjol karena para direkturnya menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi Arthur Andersen yang akibatnya dirasakan di kalangan dunia bisnis yang lebih luas. Keterlibatan kantor akuntan publik Arthur Andersen. Para pemegang saham percaya bahwa Enron tidak mengalami lonjakan hutang karena hal ini tidak dilaporkan ke publik. Mereka percaya bahwa Enron menghasilkan lagi yang baik dan mengalami peningkatan tiap tahunnya karena hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan KAP Arthur Andersen selaku auditor Enron Corporation menyatakan bahwa laporan Enron adalah akurat. Board of Director membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Melakukan markup pada pendapatan dan menyembunyikan utangnya senilai itu tentu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang saja. Diperlukan keahlian yang tinggi dari para profesional yang bekerja pada Enron untuk menyulap angka-angka. Auditor Enron, KAP Arthur Andersen, dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa keuangan tingkat tinggi itu, sehingga manipulasi ini berlangsung selama bertahun-tahun. Perlu diketahui bahwa Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari 1. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. 2. Direktur keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. 3. Sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. Salah seorang eksekutif Enron
Sharon Watkins dilaporkan telah mempertanyakan praktek accounting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Anderson pada pertengahan tahun 2001. CEO Enron menegaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut, tetapi tidak memperkenankan penasehat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil dari investigasi oleh penasehat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta US dollar, naik sekitar 100 juta US dollar dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lay, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar 1 miliar US dollar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi sebesar 644 US dollar. Para analisis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban 1 miliar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawainya. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari 1 miliar dolar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron sehingga menjadi penghambatan terhadap proses peradilan. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni tahun 2002. Sementara KAP Anderson menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember tahun 2001. CEO Enron, Kenneth Lay, mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002, akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur Perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lay mengundurkan diri dari Dewan Direktur Perusahaan. Pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. Pemerintahan Amerika melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. KAP Anderson terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP dalam kasus Enron. Pada 14 Maret tahun 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghapatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Pada tanggal 22 Maret tahun 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson, mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada
diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Pada tanggal 26 Maret 2002, CEO Anderson mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 8 April tahun 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di peradilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Pada tanggal 9 April 2002, Jeffrey mengumumkan mengundurkan diri sebagai presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif pada 1 Juni tahun 2002. Pada tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Setelah kasus Enron terkuak oleh publik, hal ini menyebabkan dicabutnya izin KAP Arthur Anderson oleh Otoritas Keuangan Amerika Serikat. Dan tidak lama setelah kasus ini, terjadi banyak kasus serupa yang mencemarkan nama baik profesi akuntan publik yang seharusnya independen. Atas dari dasar tersebut, Parlemen Amerika Serikat pada tanggal 23 Januari tahun 2001 mengeluarkan ketentuan di bidang jasa akuntan publik yang terkenal sebagai Sarbanes-Oxley Act. Kesimpulan dari kasus tersebut, bisa saya simpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Anderson sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan, tetapi pada akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Anderson. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. KAP Arthur Anderson selaku auditor tidak bisa bersikap independen yang sebagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan. Karena perbuatan mereka inilah, keduanya mendapatkan kehancuran di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Anderson sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan diri dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Juga berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Anderson, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat dari kasus ini. Inilah kesimpulan yang dapat saya ambil dan sampaikan dari 3 sumber yang telah saya kutip dari internet. Kurang lebih isinya sama seperti yang telah saya simpulkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.